Shalom anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan mendasari dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di surga, pada saat kami akan belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan pimpin kami. Bila kami dapat mengerti, memahami, bahkan melaksanakan firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil di dalam kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya ulangi lagi. Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata kepada hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun atau menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang kepadanya, adakah ia mendapati iman di bumi?" Ya. Renungan pada pagi ini saya memberikan satu tema, yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Sesuai dengan di ayat yang pertama ini dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Berdoa adalah ungkapan isi hati kita kepada Tuhan. Ya. Jadi pada saat kita berdoa, kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Mengapa kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan? Karena kita menyadari dengan segala keterbatasan kita. Kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Tuhan yang adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Ada kalanya iman kita benar-benar diuji. Ya. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, ternyata Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berhenti berdoa, berhenti memohon kepada Tuhan? Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita tetap tekun, tetap setia di dalam kita berdoa, tidak jemu-jemu di dalam kita berdoa. Ya. Ada kalanya kita sehari, 2 hari tidak dijawab oleh Tuhan, sebulan, 2 bulan, setahun tidak dijawab Tuhan. Ya. Tuhan punya waktu tersendiri di dalam menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan tahu yang terbaik, yang sesuai dengan waktu Tuhan itu sendiri. Makanya kita harus tetap setia di dalam kita berdoa. Makanya di sini Tuhan memberikan satu perumpamaan, ya. Di situ ada seorang hakim yang lalim, ya.
Hakim yang lalim ini adalah hakim yang jahat, yang tidak takut akan Tuhan. Nah, tapi di situ juga ada seorang janda yang ingin dibela hak-haknya. Setiap hari janda ini datang kepada hakim ini. Hari ini dia datang kepada hakim itu dan perkaranya ditolak. Tapi dia tidak putus asa. Besok datang lagi kepada hakim itu dan ditolak. Lusa datang lagi, datang, dan datang. Sehingga hakim ini berpikir, janda ini terus-menerus mengganggu dia. Ditolak hari ini, ditolak 10 kali, 20 kali, 100 kali ditolak. Tetapi janda ini tetap datang kepada hakim itu. Sehingga membuat hakim itu berpikir, seandainya tiap hari saya tolak, pasti janda ini akan tetap datang. Ya, tetap datang. Makanya agar janda ini tidak terus-terusan mengganggu hakim ini, hakim berpikiran, baiklah janda ini akan saya menangkan perkaranya. Kenapa? Karena dia tiap hari terus-terusan mengganggu hakim itu. Kalau dia sudah diluluskan permintaannya, saya yakin dia tidak akan mengganggu lagi. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Ya. Ketika Tuhan belum menjawab doa-doa kita, sabarlah. Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Tuhan sedang menguji ketaatan kita. Apakah kita benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak. Yang Tuhan inginkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Setiap hari Tuhan inginkan agar kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan. Karena Tuhanlah sumber penghiburan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga kita tetap berdoa, tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya anak-anakku sekalian, ya, kita belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan menguatkan kami agar kami senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Tuhanlah yang akan membuat kami berhasil sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin.